Inilah kisah seorang ibu yang setiap harinya bertarung melawan kemiskinan demi anak-anaknya. Di jalanan penuh debu, di bawah terik matahari, ia tidak pernah menyerah. Tetapi, sampai kapan ia bisa bertahan? Udara pagi masih dingin ketika Bu Sari melangkahkan kaki keluar rumahnya yang reot, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip kehabisan daya. Dinding rumahnya yang terbuat dari papan kayu sudah rapuh, atapnya bocor di sana-sini. Namun, tak ada waktu untuk memikirkan itu semua. Seperti biasa, sebelum matahari terbit, ia harus memulai pekerjaannya, menyusuri jalanan kota mencari barang bekas yang bisa dijual. Dengan tubuh yang mulai renta dan punggung yang sering terasa nyeri, ia tetap memanggul karung besar di pundaknya, melangkah di antara lorong-lorong sempit yang dipenuhi bau busuk sampah dan asap kendaraan yang baru mulai beroperasi. Sambil berjalan, ia memikirkan dua anaknya yang masih terlelap di rumah. Dina, 10 tahun, anak sulungnya, selalu berusaha membantu sebisanya, meski Bu Sari melarangnya ikut bekerja. Rizky, 7 tahun, si bungsu, sering bertanya kenapa mereka tidak bisa makan ayam goreng seperti teman-temannya di sekolah. Pertanyaan itu menghantam hati Bu Sari seperti belati, tapi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Nanti, nak, kalau ibu punya rezeki lebih." Hari ini, ia harus bekerja lebih keras. Besok adalah batas akhir pembayaran uang sekolah Dina, dan jika tidak dibayar, putrinya akan dikeluarkan dari kelas. Di tengah kesibukannya memilah sampah, Bu Sari mendengar tawa dari sebuah kedai kopi di pinggir jalan. Beberapa orang duduk santai, menikmati sarapan mereka. Aroma kopi hitam dan roti panggang menyeruak ke udara, menusuk perutnya yang kosong sejak malam tadi. Ia menelan ludah, tapi tak berani berhenti. Jika ia beristirahat, itu berarti ia kehilangan kesempatan mengumpulkan lebih banyak botol plastik dan kardus yang bisa dijual. Sambil menarik napas dalam, ia kembali merogoh tempat sampah, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Langit mulai beranjak terang ketika ia tiba di depan sebuah restoran cepat saji. Ia tahu, di tempat seperti ini sering ada botol minuman yang bisa dijual. Dengan hati-hati, ia membuka tempat sampah di belakang restoran, mengabaikan bau menyengat yang menyergap hidungnya. Baru saja tangannya menyentuh botol plastik, sebuah suara kasar menghardiknya, "Hei, jangan cari sampah di sini. Pergi sana." Seorang satpam berbadan tegap berdiri dengan ekspresi marah, menunjuk pintu keluar. Bu Sari buru-buru meraih botol-botol yang sempat ia kumpulkan dan melangkah pergi dengan wajah tertunduk. Di jalanan, langkahnya semakin berat. Sepanjang malam ia berjalan tanpa istirahat, dan sekarang lututnya mulai gemetar. Tapi ia tidak boleh menyerah. Di kejauhan, ia melihat seorang pemulung lain, seorang pria tua dengan gerobak penuh barang bekas. Dengan sedikit ragu, Bu Sari mendekat. "Pak, bolehkah saya ikut mencari di sekitar sini?" tanyanya dengan suara pelan. Pria itu hanya meliriknya sekilas sebelum mengangguk. Ia tahu, di jalanan seperti ini, tidak ada aturan tertulis, hanya kesepakatan tak terucap di antara mereka yang berjuang dari nol. Saat Bu Sari sedang sibuk mengumpulkan barang, sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh darinya. Seorang pria dengan jas mahal turun, menatapnya dengan ekspresi jijik seolah ia adalah bagian dari sampah yang sedang ia kumpulkan. Pria itu menggelengkan kepala sebelum masuk ke dalam restoran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bu Sari terdiam, menahan perasaan yang bergolak di dadanya. Kadang-kadang, ia bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti itu pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup seperti dirinya? Bagaimana rasanya bekerja keras setiap hari, tetapi tetap kelaparan? Setelah beberapa jam bekerja, akhirnya ia mengumpulkan cukup barang untuk dijual. Dengan langkah gontai, ia menuju ke pengepul barang bekas. Di sana, seorang pria bertubuh besar duduk di kursi kayu dengan wajah datar. "Cuma segini, Bu Sari? Harga lagi turun, jadi saya cuma bisa kasih 20.000, katanya sambil melemparkan beberapa lembar uang lusuh ke meja. Hati Bu Sari mencelos. 20.000? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan membayar uang sekolah Dina. Tapi ia tak punya pilihan.
Dengan tangan gemetar, ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku. Matahari mulai naik tinggi saat Bu Sari berjalan pulang. Peluh membasahi wajahnya, tubuhnya terasa remuk, tapi ia tetap berusaha tersenyum ketika membayangkan wajah anak-anaknya yang menunggu di rumah. Sesampainya di rumah, Dina sudah bangun dan menyambutnya dengan senyum lebar. "Ibu sudah sarapan?" tanyanya polos. Bu Sari mengusap kepala anaknya dan menjawab, "Ibu makan nanti saja. Yang penting kalian bisa sarapan dulu." Ia lalu masuk ke dalam dapur, menyendiri sejenak, dan menatap uang receh di tangannya. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Hari ini, ia mungkin belum berhasil. Tapi ia tahu, ia tidak boleh berhenti berjuang. Pagi itu, sinar matahari yang hangat mulai merayap masuk melalui celah-celah dinding rumah Bu Sari yang berlubang. Ia duduk di atas tikar lusuh di lantai, meremas-remas uang 20.000 yang semalam ia dapatkan dari hasil memulung. Di hadapannya, Dina dan Rizky tengah menyantap nasi dengan lauk tempe goreng yang dibagi dua. Meski sederhana, kedua anak itu tetap makan dengan lahap, seolah mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Dina tampak kosong, seperti ada beban berat yang ingin ia sampaikan. Bu Sari menyadarinya, tetapi ia menunggu hingga anaknya sendiri yang berbicara. Setelah beberapa suapan, Dina akhirnya mengangkat wajahnya. "Bu, besok Dina harus bayar uang sekolah," katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. "Kalau enggak, Dina enggak boleh ikut ujian." Mata gadis kecil itu berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahannya agar tidak menangis. Bu Sari terdiam. Dadanya sesak mendengar perkataan anaknya, namun ia tidak ingin menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Ia tersenyum, meski hatinya bergetar hebat. "Ibu pasti cari uangnya. Nak, kamu jangan khawatir," katanya lembut, lalu mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Padahal di dalam hati, ia tidak tahu dari mana lagi ia bisa mendapatkan uang dalam waktu secepat itu. Setelah mengantar Rizky ke rumah tetangga yang biasa menjaganya, Bu Sari bergegas keluar rumah. Hari ini ia harus bekerja lebih keras dari biasanya. Tak peduli betapa sakit punggungnya atau seberapa lelah kakinya, ia harus mendapatkan uang agar Dina tetap bisa sekolah. Dengan langkah cepat, ia menuju tempat pembuangan sampah yang lebih jauh dari biasanya, berharap menemukan lebih banyak barang bekas yang bisa dijual. Namun, saat ia tiba di sana, hatinya kembali hancur. Tempat itu sudah penuh dengan pemulung lain yang lebih dulu datang. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, ia pun menyusuri jalanan, mengais tumpukan sampah di sudut-sudut kota, meskipun harapan mulai menipis. Dari pagi hingga siang, tangannya terus bekerja, kakinya terus melangkah. Tapi hasilnya tetap jauh dari cukup. Ketika siang menjelang, tubuhnya mulai lemas, peluh mengalir deras di wajahnya, dan perutnya melilit menahan lapar. Dengan sisa tenaga, ia mendatangi pengepul barang bekas yang berbeda dari biasanya, berharap bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun, jawaban yang ia terima justru menghancurkan harapannya lebih dalam. "Harga barang bekas lagi turun, Bu Sari. Saya cuma bisa kasih 15.000, ujar sang pengepul tanpa rasa iba. Bu Sari ingin menangis, tetapi ia hanya bisa mengangguk pelan dan menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ketika sore tiba, ia kembali ke rumah dengan hati berat. Dina sudah menunggunya di depan pintu, wajahnya penuh harapan. "Bu, uang sekolahnya sudah ada?" tanyanya dengan suara lirih. Bu Sari tersenyum lemah dan menggeleng pelan. "Belum cukup, Nak. Tapi ibu masih punya waktu sampai besok. Ibu pasti cari lagi." Malam itu, ketika anak-anaknya sudah tidur, Bu Sari duduk di sudut ruangan, merenungi keadaannya. Matanya menatap kosong pada dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi kenyataan terus saja menghantamnya tanpa ampun. Keesokan harinya, dengan uang seadanya, ia tetap datang ke sekolah Dina. Ia berharap, dengan sedikit negosiasi,
kepala sekolah bisa memberinya kelonggaran. Namun, yang ia temui justru lebih menyakitkan. "Maaf, Bu Sari. Aturan sekolah jelas, jika tidak membayar penuh, Dina tetap tidak bisa ikut ujian," ujar kepala sekolah dengan nada tegas. Dina yang berdiri di samping ibunya menundukkan kepala, berusaha menahan tangis. Saat Bu Sari hendak pergi dengan hati hancur, seorang ibu dari murid lain yang lewat mendengar percakapan mereka. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kasihan sekali. Kalau tidak mampu, ya jangan memaksakan anak sekolah. Nanti cuma menyusahkan orang lain." Kata-kata itu menusuk hati Bu Sari seperti belati. Namun, ia hanya menahan napas, menggenggam tangan Dina erat-erat, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Di dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan anaknya putus sekolah. Ia harus menemukan cara. Ia harus berjuang lebih keras. Langit sudah mulai gelap saat Bu Sari kembali melangkahkan kakinya ke jalanan kota. Matanya yang lelah menatap ke sekeliling, mencari-cari harapan di antara tumpukan sampah dan suara bising kendaraan. Sisa uang di kantongnya bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi, apalagi untuk membayar uang sekolah Dina. Tetapi, ia tidak boleh menyerah. Ia harus menemukan cara. Malam ini, ia tidak akan pulang sebelum mendapatkan sisa uang yang dibutuhkan. Di sudut pasar yang mulai sepi, Bu Sari melihat seorang pria tua sedang membuang kardus-kardus bekas dari toko kelontongnya. Dengan cepat, ia melangkah mendekat dan membungkuk, mengumpulkan kardus-kardus itu ke dalam karungnya. Tangannya gemetar karena kelelahan, tetapi ia tidak punya pilihan. "Bu, mau saya tambahkan beberapa kardus lagi? Saya masih punya di dalam," kata pria itu tiba-tiba. Bu Sari mengangguk dengan mata berbinar. "Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak dilipat gandakan," ucapnya tulus. Setelah mengumpulkan cukup banyak kardus dan botol plastik, ia bergegas ke pengepul. Namun, di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis kecil, tetapi dalam sekejap, hujan deras mengguyur tubuhnya. Jalanan menjadi licin, dan karung di punggungnya semakin berat karena basah. Ia mencoba mempercepat langkahnya, tetapi kakinya yang lelah membuatnya tersandung. Ia jatuh, dan barang-barang yang sudah susah payah ia kumpulkan berserakan di jalanan. Untuk beberapa detik, Bu Sari hanya duduk di sana, menatap barang-barangnya yang kini basah dan kotor. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. "Ya Allah, kenapa begitu sulit?" batinnya menjerit. Tetapi, sebelum rasa putus asa menguasainya, ia memaksa dirinya bangkit. Ia mengumpulkan kembali barang-barangnya satu persatu, meskipun tangannya sudah gemetar. Ia tidak akan membiarkan hujan menghancurkan harapan Dina. Sesampainya di tempat pengepul, ia menunggu dengan napas tersengal. Tubuhnya yang kuyup membuatnya menggigil kedinginan. Pemilik tempat pengepul itu hanya melirik sekilas sebelum berkata, "Karena basah, saya cuma bisa kasih 10.000, Bu." Mata Bu Sari melebar. 10.000? Itu jauh dari cukup. "Tolong, Pak, naikkan sedikit harganya. Saya butuh uang ini untuk bayar sekolah anak saya," pintanya dengan suara serak. Tetapi pria itu hanya menggeleng. "Saya nggak bisa rugi, Bu. Ambil atau enggak?" Dengan berat hati, Bu Sari mengambil uang itu. Masih kurang 10.000. Ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Malam semakin larut, dan hujan belum juga reda. Ia berjalan tanpa tujuan, berpikir keras tentang apa lagi yang bisa ia lakukan. Lalu, matanya menangkap seorang ibu-ibu kaya baru saja keluar dari sebuah restoran mahal, membuang sisa makanan ke tempat sampah. Perutnya yang sejak pagi kosong mulai melilit, tetapi pikirannya tetap terfokus pada satu hal. Ia butuh uang. Di seberang jalan, ia melihat seorang wanita tua yang juga seorang pemulung. Wanita itu memegang beberapa bungkus plastik berisi makanan sisa dari restoran. Tanpa berpikir panjang, Bu Sari mendekat. "Bu, bolehkah saya membantu menjual makanan itu?" tanyanya penuh harap. Wanita itu memandangnya dengan curiga, tetapi kemudian mengangguk. "Kalau kau bisa jual cepat,
kita bagi hasil, jawabnya. Dengan sisa tenaganya, Busari mulai menawarkan makanan itu kepada beberapa orang yang masih berlalu lalang. Awalnya, banyak yang mengabaikannya, tetapi akhirnya seorang pria muda membeli 1 bungkus dengan harga 15.000. Kemudian seorang tukang ojek membeli lagi. Dalam waktu singkat, Busari berhasil mendapatkan lebih dari yang ia butuhkan. Tangannya gemetar saat ia menghitung uangnya. Cukup. Akhirnya cukup. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, Dina dan Rizky sudah tertidur. Dengan hati lega, ia menatap wajah anak-anaknya yang polos dan penuh harapan. Ia duduk di sudut kamar, menatap uang lusuh di tangannya, dan menangis untuk pertama kalinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan. Esok pagi, Dina bisa tetap sekolah. Esok pagi, ia bisa melihat anaknya berjalan dengan bangga ke dalam kelasnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Busari merasa ia telah memenangkan sesuatu dalam hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil di rumah Busari. Dina terbangun dengan wajah cerah, penuh semangat. Hari ini, ia bisa kembali ke sekolah. Dengan seragam lusuh tetapi tetap rapi, ia berdiri di depan cermin kecil yang menggantung di dinding, merapikan rambutnya. Sementara itu, di dapur, Busari tengah menyiapkan sarapan sederhana, sepotong roti kering dan segelas air putih. Itu saja yang ia punya, tapi hatinya penuh rasa syukur karena setidaknya hari ini anaknya tidak perlu khawatir tentang uang sekolah. Saat mereka berdua berjalan menuju sekolah, tangan Busari tak henti-hentinya menggenggam tangan Dina erat. Seolah ia ingin menanamkan kekuatan ke dalam diri anaknya. Ketika tiba di depan gerbang sekolah, Dina menoleh dengan senyum lebar. "Terima kasih, Bu," katanya penuh haru. Busari mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Belajarlah yang rajin, Nak. Ibu selalu ada untukmu," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, setelah Dina menghilang di balik gerbang sekolah, senyum di wajah Busari perlahan pudar. Kakinya terasa berat melangkah, pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Bagaimana ia akan bertahan hari ini? Uang yang ia miliki sudah habis, dan perutnya sejak kemarin belum diisi dengan makanan yang layak. Tetapi ia tidak bisa lemah, tidak bisa menyerah. Hari ini, ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Dengan tubuh yang masih letih akibat kerja keras semalam, ia kembali ke jalanan. Kali ini, bukan hanya sampah yang ia cari. Ia berharap ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan. Saat melewati sebuah warung makan, ia melihat seorang ibu-ibu pemilik warung sedang kerepotan mengangkat barang dagangannya. Tanpa ragu, Busari langsung membantu. "Terima kasih, Bu. Saya butuh tenaga tambahan. Kalau Ibu mau bantu cuci piring, saya bisa kasih upah harian," kata pemilik warung dengan ramah. Tanpa pikir panjang, Busari mengangguk. Tangannya yang kasar mulai bekerja, mencuci piring dan gelas yang menggunung. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, ia bekerja tanpa mengeluh. Setiap percikan air yang mengenai wajahnya terasa seperti berkah. Setiap piring yang ia bersihkan adalah satu langkah lebih dekat untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Saat jam makan siang tiba, seorang pelanggan yang tidak sengaja melihatnya langsung berbisik kepada temannya. "Itu kan ibu yang kemarin menangis di sekolah karena nggak bisa bayar uang sekolah anaknya." Suara mereka tak terlalu keras, tetapi cukup untuk menusuk hati Busari. Ia pura-pura tak mendengar, terus mencuci piring dengan kepala tertunduk. Tetapi hatinya kembali remuk. Setelah beberapa jam bekerja, pemilik warung memberikan uang 10.000 sebagai upahnya hari itu. "Maaf, Bu, cuma segini. Tapi kalau Ibu mau datang besok, saya masih butuh bantuan," katanya dengan senyum. Busari menerima uang itu dengan rasa syukur. Setidaknya, hari ini ia bisa membeli sedikit makanan untuk Rizky di rumah. Saat perjalanan pulang, langkahnya semakin berat. Tubuhnya mulai melemah, kepalanya pening akibat terlalu banyak bekerja dengan perut kosong. Ketika hampir sampai rumah, pandangannya tiba-tiba berputar. Kakinya melemah,
Dan sebelum ia sempat mencari pegangan, tubuhnya ambruk di pinggir jalan. Beberapa warga sekitar yang melihat langsung bergegas menolong. "Bu Sari, bangun, Bu!" seru salah seorang tetangga. Tubuhnya diguncang pelan, tetapi Bu Sari hanya bisa membuka matanya setengah. Nafasnya tersengal, tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Salah satu ibu-ibu yang menolongnya segera membawanya ke rumah, memberikan segelas air dan sepotong roti. "Bu Sari, ibu harus makan. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya penuh kepedulian. Dengan tangan gemetar, Bu Sari menerima roti itu dan memakannya perlahan. Air mata tanpa sadar jatuh dari matanya. Di dalam hatinya, ia hanya bisa bertanya-tanya, sampai kapan semua ini harus ia lalui? Sampai kapan ia harus mengorbankan tubuhnya demi anak-anaknya? Tetapi meskipun tubuhnya lelah, hatinya tetap tegar. Ia tahu, selama anak-anaknya masih memiliki harapan, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Malam itu, Bu Sari terbaring lemah di kasurnya yang tipis. Tubuhnya masih terasa menggigil, dan kepalanya berdenyut hebat akibat kelelahan. Di sampingnya, Dina duduk dengan wajah penuh kecemasan, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Ibu, jangan bekerja terlalu keras. Aku bisa berhenti sekolah dulu kalau itu terlalu berat untuk ibu," ucap Dina dengan suara lirih. Ucapan itu bagai pisau yang menyayat hati Bu Sari. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Ia telah berjuang sejauh ini, dan ia tidak akan membiarkan anaknya menyerah. Bu Sari menguatkan diri, meskipun seluruh tubuhnya terasa lemas. Dengan suara lirih, ia membelai kepala Dina. "Nak, pendidikan itu satu-satunya jalan agar kamu tidak mengalami hidup seperti ibu. Ibu rela melakukan apa saja agar kamu tetap bisa sekolah," katanya dengan suara bergetar. Dina menundukkan kepalanya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi hatinya terasa terlalu sakit melihat ibunya menderita seperti ini. Keesokan paginya, meskipun tubuhnya masih lemah, Bu Sari memaksa dirinya bangun. Ia tahu bahwa hari ini ia harus mencari jalan keluar dari kemiskinan yang terus menghantuinya. Saat berjalan tertatih keluar rumah, ia mendapati tetangganya, Bu Mira, tengah berbincang dengan seorang pria berkemeja rapi. Rupanya pria itu adalah pemilik sebuah usaha daur ulang plastik di kota sebelah. Tanpa pikir panjang, Bu Sari memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya apakah ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Pria itu memandangnya sejenak, lalu berkata, "Kami butuh pekerja untuk memilah sampah plastik di gudang. Gajinya memang tidak besar, tapi lebih baik daripada mengais sampah di jalanan." Mata Bu Sari berbinar. "Saya siap bekerja keras, Pak. Tolong beri saya kesempatan," pintanya dengan penuh harap. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mulai bekerja di tempat daur ulang. Meskipun tetap harus berkutat dengan sampah, setidaknya ia tidak perlu berlari-lari di jalanan dan bertarung dengan hujan serta panas. Perlahan-lahan, penghasilannya mulai stabil. Ia bisa membeli lebih banyak makanan untuk anak-anaknya. Dan yang terpenting, ia bisa menyisihkan sedikit uang untuk masa depan Dina dan Rizky. Dina melihat perubahan pada ibunya. Senyum yang dulu jarang muncul kini mulai sering terlihat. Meski lelah, Bu Sari tak lagi terlihat setertekan sebelumnya. Hal itu membuat Dina semakin bertekad untuk belajar dengan giat. Ia ingin membalas semua perjuangan ibunya. Ia ingin kelak bisa membanggakan perempuan hebat yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Suatu hari, di sekolah, seorang guru memanggil Dina ke ruangannya. Dengan senyum hangat, guru itu berkata, "Dina, karena prestasimu yang luar biasa dan semangat belajarmu yang tinggi, sekolah memutuskan untuk memberikanmu beasiswa penuh hingga lulus." Mata Dina membelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air matanya mengalir deras, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika pulang, Dina berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat. "Bu, aku dapat beasiswa. Aku bisa sekolah tanpa ibu perlu membayar lagi," serunya dengan suara bergetar. Bu Sari membeku sejenak,
lalu air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam hidupnya yang penuh penderitaan, ini adalah kali pertama ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka perlahan mulai membaik. Meskipun masih banyak kesulitan yang harus mereka hadapi, kini mereka memiliki harapan. Dina terus belajar dengan giat, dan Bu Sari tetap bekerja keras, tetapi kini dengan senyum yang lebih tulus. Tidak ada lagi ketakutan tentang esok hari, karena mereka tahu bahwa selama mereka tetap berjuang, akan selalu ada cahaya di ujung terowongan. Malam itu, ketika semua orang telah tertidur, Bu Sari duduk di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit yang bertabur bintang, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan kedua ini." Dalam hatinya, ia tahu bahwa selama ia masih bernafas, ia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk anak-anaknya. Karena bagi seorang ibu, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar demi kebahagiaan anak-anaknya.